Baik, kita lanjutkan tentang prinsip mendrainase eksterior untuk menenangkan interior, membuka interior untuk membebaskan eksterior, serta membersihkan interior untuk melembabkan eksterior. Prinsip ini berdasarkan hubungan eksterior dan interior eh, dari di antara Changfu-nya, tidak termasuk interior versus defensif eksterior tubuhnya. Contohnya, untuk hubungan interior pada usus besar dan paruh. Jadi yang terkait ini hanya organ Chang dan Fu-nya yang ada di dalam tubuh, bukan dengan bagian yang di luar tubuh seperti kulit, lidah itu tidak ya, tapi dari organ Chang Fu yang ada di dalam tubuh. Misalnya ketika konstipasi yang disebabkan ekses panas yang obstruksi aliran Ciparu ini tidak dapat diatasi hanya dengan obat ya parunya sendiri ya, tapi memerlukan ramuan yang getan, yang itu formula yang fungsinya membuka usus, mendrainase api dari usus besar, juga usus besar sebagai eksterior ya di sini, dan untuk membersihkan ekses panas di paru atau interiornya. Jadi ini memakai prinsip yang pertama ya, mendrainase eksterior untuk menenangkan interior. Kemudian feses yang kering disebabkan kerusakan paru dalam menyebar. Di samping itu mengobati usus besar diperlukan kolo kucitang, yaitu formula untuk membuka ciparu. Di sini dia menggunakan prinsip membuka interior untuk membebaskan eksteriornya. Selanjutnya, untuk konstipasi yang disebabkan yin paru atau cairannya itu defisiensi, di samping untuk mengobati usus besar, salah satunya juga menambahkan ertongyang, yaitu formula yang berfungsi untuk menutrisi yin parunya, sehingga dia menggunakan konsep yang membersihkan interior untuk melembabkan eksteriornya. Lanjut, prinsip pengobatan penyakit dalam PTT yang pengobatan berdasarkan dengan musim, region, dan individu. Yang pertama dari musim ya, perubahan musim itu dapat mempengaruhi fisiologi dan patologi dari tubuh manusia. Contohnya, Jiangqi itu sifatnya tumbuh dan naik di musim semi dan panas. Selama periode ini tidak disarankan menggunakan herba yang kuat dengan karakteristik tajam dan hangat, bahkan untuk patogen angin dingin eksternal ya yang menyerang tubuh karena dapat merusak qi dan yin. Kemudian yang qi ini tetap atau dorman di dalam tubuh saat musim gugur dan dingin. Jadi tidak disarankan menggunakan herbal yang sifatnya terlalu dingin untuk mencegah kerusakannya. Jadi dalam kita meresepkan obat untuk pasien itu juga perhatikan musim yang sedang terjadi pada saat itu. Serta selanjutnya region. Region ini maksudnya lokasi geografis dan iklim menjadi pertimbangan dalam pengobatan juga. Kering dan dingin yang biasanya dingin sifatnya itu biasanya ada di daerah dataran tinggi, sedangkan lembab panas itu di daerah lembab. Untuk efektivitas dalam pengobatan gunakan dosis besar, golongan tajam hangat untuk mengeluarkan patogen eksterior untuk pasien di daerah kering dingin daripada daerah hangat lembab. Jadi lokasi geografis dan iklim itu juga jadi pertimbangan kita dalam memberikan dosis obat kepada pasien. Kemudian individu. Kalau individu yang di sini itu terkait jenis kelaminnya, wanita atau pria, usianya, dia itu lansia atau masih sehat gitu, masih muda, dan kondisi tubuh pasien dalam pengobatan. Jadi kita juga harus memperhatikan itu.
Selanjutnya kita akan pelajari metode pengobatan dalam penyakit dalam PTT ini sendiri. Dia itu dibagi menjadi 11, yaitu ada melepas eksterior, membersihkan panas, purgatif, mengharmonis, menghangatkan interior, membubarkan akumulasi, meregulasi qi, meregulasi darah, astringen, resusitasi, dan memadamkan angin. Semua metode ini juga sebenarnya sudah kita pelajari ya di ilmu materia medika sebelumnya. Seperti contohnya melepas eksterior ini, yaitu metode yang digunakan untuk membuka pori-pori kulit dan mengusir patogen dengan pengeluaran keringat. Ini golongan herbal pertama ya, yang pembebas piau itu. Biasanya diindikasikan untuk melepas eksterior dingin atau eksterior panas. Juga mendorong erupsi dengan ruam tertentu, itu dengan herbal tajam dingin dan efektif untuk ruam campak atau ruam lainnya yang disebabkan angin panas. Juga dia itu untuk menyebarkan lembab untuk invasi angin dingin dengan lembab atau sindrom Pi ya. Kemudian juga membubarkan bengkak untuk kasus angin air. Kalau untuk kontraindikasi sendiri dari metode ini pada kondisi pasien yang muntah parah, diare, kehilangan darah, dan ulcerasi. Kemudian keringat berlebihan dapat merusak yin dan mengkonsumsi yang. Jadi kita perlu mengontrol pengeluaran keringat dari pasien sendiri. Juga perbedaan wilayah atau konstitusi tubuh itu juga perlu dipertimbangkan. Bila sindrom eksterior dan interior itu terjadi serentak, perlu juga menggunakan prinsip yang metode yang lain ya. Untuk sindrom eksterior dengan stagnasi qi berarti perlu tambahan metode peregulasi qi. Kalau ada retensi cairan dahak, perlu metode pengeluaran cairan pengubah cairannya tadi. Kemudian kalau ada defisiensi qi perlu tonik qi, sedangkan defisiensi yang perlu tonik yang. Defisiensi darah perlu tonik darah, defisiensi yin dengan menutrisi yin-nya, dan semuanya itu harus ditambahkan ya prinsipnya tadi selain melepas eksteriornya. Kemudian untuk metode membersihkan panas, metode ini itu digunakan untuk mengobati sindrom panas dengan menggunakan obat bersifat dingin dan sejuk. Kemudian prinsipnya itu diindikasikan untuk membersihkan panas pada level qi. Biasanya kalau panas di level qi itu tanda gejala dari pasiennya itu demam, tidak suka panas, tanpa keengganan dingin, terus juga berkeringat, haus, gelisah, lapisan lidahnya berwarna kuning, nadi bergelombang dan cepat. Kemudian juga dia itu diindikasikan untuk membersihkan panas di level yin atau nutrisi dan mendinginkan darah. Kalau di tahap ini, pasien akan menunjukkan gejala demamnya tinggi dan semakin buruk ya kondisinya di malam hari demamnya, kemudian gelisah, koma, delirium, dan ditandai beberapa menunjukkan eritema atau purpura. Dan panas yang masuk ke darah itu juga bisa mengakibatkan perdarahan ya, seperti hematemesis, makulae, hematuria, hematozezia, melena, purpura, peteki di kulit. Dan juga pasiennya itu lidahnya merah tua dan nadinya itu cepat. Serta metode membersihkan panas ini juga bisa menjadi indikasi untuk membersihkan panas dan menghilangkan racun, membersihkan panas dan di berbagai organ cangkok. Selanjutnya yang harus menjadi catatan dalam metode membersihkan panas ini penting untuk menentukan apakah sindrom dingin atau panas itu memang benar atau salah ya. Karena kan ada dingin atau panas semu. Jadi kita harus pastikan benar ke pasiennya supaya pengobatan atau treatment yang didapatkan pasien nanti tepat. Dan pada kasus defisiensi yang mengambang disebabkan turunnya api di gerbang vital tidak dapat diatasi dengan metode pembersih panas ini.
Dan untuk kontraindikasi yang lain untuk retensi patogen eksterior, juga demam akibat obstruksi yang Qi interior, ini juga menjadi kontraindikasi demam karena defisiensi Qi dan defisiensi darah. Karena panas dapat merusak yin dan mengkonsumsi Qi, terapi dikombinasikan dengan penutrisi yin dan suplemen Qi. Dan tidak disarankan menggunakan obat yang pahit, dingin, kering, dan pada jangka waktu yang lama ya. Karena ini merupakan karakteristik dari golongan obat pembersih panas. Tidak disarankan menggunakan dalam jangka waktu yang lama. Dan pada kasus pembersih panas menyebabkan muntah, itu pertolongannya segera setelah pemberian itu tambahkan jahe ya dalam ramuannya untuk menetralisir muntahnya tadi. Selanjutnya metode purgatif ya atau pencahar, biasanya ini metode untuk sindrom ekses interior, contohnya konstipasi, terus juga retensi makanan, ekses panas, ekses dingin, ataupun retensi cairan. Metode pencahar ini meliputi mulai dari purgasi dingin untuk ekses panas interior, purgasi panas untuk ekses dingin interior, purgasi melembabkan untuk panas yang berlebihan merusak cairan atau kekurangan cairan karena penyakit kronis, defisiensi cairan konstitusional akibat usia tua, defisiensi darah akibat postpartum biasanya, juga mengeluarkan air untuk retensi cairan pleura, edema, asites. Yang menjadi catatan yaitu kontraindikasi retensi faktor patogen eksternal atau antara eksterior dan interior. Juga pada orang tua, orang lemah, wanita yang sedang menstruasi ataupun hamil yang menjadi kontraindikasi untuk pemberian purgatif ini ya. Dan perlu mengontrol pemakaian obat purgatif ini ya dalam menjaga Qi dan kerusakannya. Selanjutnya metode pengharmonis. Untuk metode pengobatan ini untuk sindrom Soyang ya, dan menjaga Qi sambil mengeringkan patogen dan meregulasi organ internalnya. Indikasinya itu biasanya untuk mengharmoniskan sindrom Soyang, ditandai dengan demam yang menggigil, dada terasa penuh, nyeri bagian hipokondria, gelisah, muntah, rasa pahit di mulut, tenggorokan kering, lapisan lidah tipis, nadi senar, juga mengharmoniskan liver dan limpa. Kemudian ditandai dengan disharmoni liver dan limpa termasuk depresi, dada sesak, tidak nyaman di hipokondrianya, nyeri abdominal, diare. Dan juga untuk mengharmoniskan lambung dan usus itu biasanya tanda gejalanya karena disharmoninya lambung dan usus ditandai dengan distensi epigastrik, perut rasa penuh, mual muntah, nyeri perut, perut bergemuruh, dan diare. Untuk catatannya, dalam metode ini kontraindikasi retensi faktor patogen eksterior jika belum masuk Soyang. Dan patogennya sudah masuk ke bagian dalam dan sindrom defisiensi dingin. Sindrom Soyang ini sebenarnya dianggap setengah eksterior dan setengah interior. Namun sebelum perawatan masih perlu ditentukan patogen ini sebenarnya lebih interior atau eksterior dan lebih dingin atau panas untuk menentukan pengobatan yang sesuai. Selanjutnya untuk penghangat interior. Metode ini untuk menghilangkan patogen dingin dan memperkuat yang Qi. Diindikasikan untuk menghangatkan Chou tengah untuk menghilangkan dingin. Kemudian ditandai dengan dingin yang menyerang organ Changfu atau dingin internal yang disebabkan defisiensi yang, termasuk intoleransi dingin, tungkai dingin, nyeri epigastrik, dan abdominal dengan sensasi dingin, muntah, diare, lidahnya pucat dengan lapisan lidah putih dan nadi dalam dan lambat, serta menghangatkan meridian untuk menghilangkan dingin.
Biasanya tandanya ditandai dengan retensi dingin ya di meridian dan kolateralnya, termasuk nyeri dingin pada anggota tubuh dengan warna ungu kegelapan, corak kebiruan, dan lidahnya itu ekimosis dan nadinya seperti benang. Serta menyadarkan yang ditandai dengan adanya dingin yang internal ekstrim akibat kerusakan yang Qi, termasuk dingin anggota badan, intoleransi dingin, diare berair, keringat dingin, dan nadinya sangat lemah. Selanjutnya untuk penghangat interior. Catatannya untuk kontraindikasi dingin palsu ya akibat panas ekstrim, juga ada hematemesis, urin di dalam darah, dan feses berdarah akibat api internalnya berlebihan. Orang yang memiliki defisiensi konstitusi yin juga lidahnya merah, tenggorokan kering, dan ketika diare menyebabkan konsumsi Qi dan cairan yin dengan penurunan berat badan dan kulitnya gelap biasanya. Dan penggunaan obat yang berlebihan dengan sifat hangat dan kering itu dapat mengkonsumsi darah, merusak cairan, dan menyebabkan Qi-nya menyebar. Untuk sindrom dingin tanpa defisiensi disarankan menggunakan obat yang bersifat hangat. Sedangkan untuk defisiensi dingin menggunakan obat dengan sifat manis hangat. Selanjutnya tonik ya, ini metode untuk pola defisiensi atau kekurangan, baik kekurangan Qi, darah, yin yang, dan di organ cangfunya. Ini diindikasikan untuk suplemen Qi. Berarti kalau suplemen Qi untuk kasus defisiensi Qi ya, ditandai pasiennya itu biasanya lesu, nafasnya cepat, terengah-engah, saat melakukan aktivitas fisik, kulitnya pucat, nafsu makannya buruk, fesesnya encer dan lemah, dan ataupun defisiensi ya, dan nadinya besar biasanya. Selanjutnya untuk tonik darah. Kalau tonik darah berarti kasusnya itu defisiensi darah dan ditandai dengan pasiennya itu pusing, penglihatannya kabur, tinnitus, tuli, palpitasi, insomnia, kulitnya kusam, nadinya seperti benang dan cepat. Untuk menutrisi yin. Menutrisi yin berarti untuk kasus defisiensi yin. Ditandai dengan pasiennya itu mulut dan tenggorokannya kering, gelisah, insomnia, konstipasi, demam tulang, keringat malam, sensasi demam di dada, telapak tangan dan telapak kaki, lidahnya merah dengan lapisan lidah tipis dan denyut nadinya cepat. Sedangkan untuk suplemennya berarti untuk kasus defisiensi yang biasanya pasiennya itu menunjukkan intoleransi dingin, tungkainya dingin, keringat dingin, terengah-engah, nyeri punggung, diare, edema, keengganan untuk berbicara, kulitnya pucat, lidah bengkak pucat dengan lapisan licin putih, dan nadi dalam dan lambat. Yang menjadi catatan untuk metode tonik yaitu kontraindikasi sindrom defisiensi palsu ya, karena sebenarnya itu ekses bukan defisiensi. Jadi perlu diagnosis yang tepat ya, supaya treatment yang diberikan itu benar. Dan karena Qi adalah panglima darah dan darah itu merupakan ibu dari Qi, biasanya untuk suplemen Qi dan tonik darah ini tidak pernah bisa dipisahkan ya dalam penerapannya. Diperlukan suplemen Qi dalam defisiensi darah akibat perdarahan hebat. Dan yin yang ini saling tergantung juga, maka suplemen itu juga perlu diseimbangkan ya antara yin dan yang, karena memang kita harus menjaga supaya dia itu seimbang di dalam tubuh kita. Untuk defisiensi organ cangfu yang penting adalah tonik limpa dan ginjal, karena seperti kita tahu limpa dan ginjal itu merupakan sumber dari Qi dalam tubuh ya, baik itu Qi postnatal maupun prenatal. Sedangkan dingin internal karena defisiensi yang itu menggunakan obat manis hangat itu lebih direkomendasikan ya daripada membersihkan dan melembabkan. Untuk panas internal karena kurangan yin menggunakan obat manis dan sejuk itu lebih disarankan daripada obat yang tajam dan kering. Selanjutnya untuk penumpukan akumulasi. Metode ini itu untuk
melarutkan, mencerna makanan yang stagnan, dan memandu penumpukan makanan melalui saluran pencernaan serta buang massa perut ya. Indikasinya untuk mendorong pencernaan makanan untuk mengurangi retensi makanan. Kemudian mengatasi batu empedu atau batu saluran kemih, kemudian menghilangkan gondok melalui pelunakan yang keras dan menghilangkan dahaknya, kemudian menghilangkan edema dengan mendorong buang air kecil. Catatannya, karena ini merupakan metode dengan prinsip pengurangan, penting untuk membedakan antara sindromnya itu defisiensi atau ekses sebelum perawatan. Untuk retensi makanan akibat defisiensi limpa perlu simultan ya, dengan memperkuat limpa dan mendorong pencernaannya. Untuk edema karena defisiensi limpa diperlukan juga penguatan limpa. Sedangkan edema karena defisiensi yang ginjal diperlukan penghangatan dan tonik ginjal yangnya. Selanjutnya untuk regulasi QI. Regulasi itu QI ini untuk metode untuk masalah aktivitas QI. Diindikasikan untuk mendorong pergerakan QI. Misalnya contohnya pada masalah stagnasi QI liver. Kemudian untuk mengarahkan QI ke bawah ya, karena QI yang terbalik itu dapat merugikan QI paru maupun lambung. Yang menjadi catatan penting dalam membedakan antara kelebihan dan kekurangan ya, sebelum kelebihan dan kekurangan maksudnya ekses atau defisiensi dari sindrom itu sebelum melakukan pengobatan. Untuk pasien dengan defisiensi QI, mendorong pergerakan QI ini dapat memperburuk defisiensi QI-nya, sedangkan tonik QI dapat memperburuk stagnasi QI-nya. Untuk peregulasi QI bersifat tajam, aromatik, kering, pahit, hangat, dan penggunaan secara berlebihan itu dapat merusak yin dan mengkonsumsi cairan. Oleh karena itu, disarankan tidak terlalu sering menggunakan dalam jangka waktu lama, khususnya untuk pola defisien. Dan pada kasus kronis dan defisiensi yin, lebih baik memilih obat yang sifatnya lembut ya, seperti Xiangyun, Meikuihua, Foso untuk regulasi qi dan melindungi yin-nya. Selanjutnya, metode regulasi darah. Metode ini tuh untuk mengobati statis darah dan pola perdarahan. Diindikasikan untuk menyegarkan darah, untuk mengubah statis, menahan perdarahan seperti kasus hemoptosis, mimisan, gusi berdarah, hematemesis, darah dalam urin maupun darah di tinja. Yang menjadi catatan yaitu menyegarkan darah ini dikontraindikasikan untuk wanita yang sedang hamil karena stagnasi QI itu dapat menyebabkan statis darah juga, maka perlu untuk menggabungkan obat yang mengatur QI-nya dan menyegarkan darahnya. Juga karena statis darah itu dapat dikurangi dengan kehangatan dan diperparah oleh dingin, meridian perlu dihangatkan ya untuk menghilangkan dingin selain menyegarkan darahnya. Dan perdarahan itu dapat terjadi karena darah panas. Jadi prinsipnya mendinginkan darah dan menghentikan perdarahan untuk yang pertama dan melengkapi QI untuk menahan darahnya. Karena kan seperti kita tahu QI dan SUE atau darah itu memiliki hubungan yang sangat erat. Jadi dalam prinsip pengobatannya harus berdampingan ya. Dan penting untuk mencegah retensi statis darah saat menguatkan dan menghentikan perdarahan, kecuali untuk perdarahan berat yang tiba-tiba disarankan menambahkan beberapa obat yang menyegarkan darah selain untuk menahan perdarahannya. Selanjutnya, metode astringen. Astringen ini diindikasikan untuk mengkonsolidasikan eksterior dan menghentikan keringat, seperti keringat spontan dan keringat pada malam hari. Astringen untuk usus besar dan menghentikan diare. Astringen diindikasikan untuk biasanya diare kronik, inkontensia fekal yang disebabkan yang limpa yang defisien atau defisiensi yang limpa dan ginjalnya, dan menahan emisi mani atau inkontensia urin. Indikasi untuk seminal emission atau spermatoria itu disebabkan karena defisiensi QI ginjalnya. Dengan meningkatkan BAK atau inkontensia urin itu disebabkan
Ciginjalnya itu kerusakan ciginjalnya untuk mengontrol kandung kemihnya. Untuk catatannya, kontraindikasi yang berkeringatnya disebabkan gangguan eksternal, bukan internal. Dan tahap awal dari disenteri, diare yang disebabkan pola makan tidak tepat. Dan seminal emission yang disebabkan api yang kacau. Metode ini itu menangani gejala ya, PAU-nya ya, bukan penyebabnya kan. Oleh karena itu perlu dikombinasikan juga dengan tonik C untuk keringat spontan yang disebabkan defisiensi C dan dikombinasikan dengan menutrisi yin untuk berkeringat di malam hari karena defisiensi yin-nya. Selanjutnya metode resusitasi. Resusitasi yaitu metode untuk membuka lubang ya. Five sense yang ada di tubuh kita seperti hidung ya, mulut, dan mengembalikan kesadaran ya, termasuk di resusitasi ini dibagi dua jadi resusitasi dingin dan hangat. Untuk resusitasi dingin, indikasi untuk panas yang masuk perikardium ditandai dengan orangnya koma, wajah merah, mulut kering, lidah merah, dan nadinya cepat. Sedangkan untuk resusitasi hangat dipergunakan untuk menghangatkan atau mendorong pergerakan C, membuka lubang dan menghilangkan dahak keruh. Indikasi penyumbatan yin diikuti angin stroke, sindrom tertutup tipe dingin, serta sinkop C dan sinkop dahak. Tanda dan gejalanya meliputi kolaps tiba-tiba karena penyumbatan darah C, rahang mengatup, koma, lapisan lidah putih, dan nadinya lambat. Yang menjadi catatan, membuka lubang itu paling sering diindikasikan untuk pola penyumbatan karena ekses ya. Karena ekses. Diperlukan kombinasi obat untuk membersihkan panas juga, menghilangkan toksin, mendorong pergerakan usus, mendinginkan liver, memadamkan angin, dan mengatasi dahak keruh. Dan obat resusitasi itu karakteristiknya sangat aromatik dan mengandung uap, sehingga harus segera diberikan dan biasanya melalui hidung atau suntikan dan tidak boleh didekok di air panas. Selanjutnya untuk meredakan kejang dan memadamkan angin ya. Untuk metode untuk kejang, vertigo, tremor, dan defisiensi mulut dan mata diindikasikan untuk membersihkan panas dan memadamkan angin. Diindikasikan untuk panas ekstrim dengan angin, tanda gejalanya itu berupa demam tinggi, koma, kejang, dan juga ada sedasi liver dan memadamkan angin. Ini indikasinya untuk hiperaktivitas liver dan angin liver yang internal. Tanda gejala pasiennya itu pusing, penglihatan kabur, kehilangan kesadaran yang mendadak, defisiensi mulut dan mata, dan hemiplegia. Kemudian ada menutrisi darah dan memadamkan angin. Diindikasikan untuk patogen panas yang merusak yin darah, rusak darah untuk menutrisi otot dan tendon, mengambang ke atas karena defisiensi yang. Tanda gejalanya itu berupa jari-jari berkedut dan kejang otot. Sedangkan untuk memadamkan angin dan menghilangkan kejang diindikasikan untuk angin dahak yang menghalangi meridian. Tanda gejalanya itu termasuk kekakuan pada punggung, leher, rahang terkunci, kejang ekstremitas, dan mungkin opitotonus ya. Selanjutnya yang menjadi catatan yaitu pentingnya untuk bedakan apakah dia itu angin internal atau eksternal sebelum melakukan perawatan. Untuk angin luar prinsipnya mengeluarkan anginnya ya dengan bebas piau dan melepas eksterior. Juga untuk angin internal diperlukan kombinasi dengan obat pembersih panasnya, sedasi liver, menutrisi darah untuk memadamkan angin. Dan meskipun angin eksternal itu dapat menggerakkan angin internal, sedangkan angin internal itu dapat bergabung dengan angin eksternal, sehingga diperlukan analisis ya yang komprehensif dalam perawatannya. Karena obat penghilang angin ini juga bersifat hangat dan kering, gunakan dengan hati-hati dalam kasus defisiensi cairan, defisiensi yin, dan hiperaktivitas yang dengan panas.
Sekian untuk pengantar kuliah ilmu penyakit dalam pengobatan tradisional Tiongkok hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.